Oke, baik. Eh, Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya, selamat datang di sosialisasi program magang untuk mahasiswa program studi teknik mesin Polri Batam, khususnya konsentrasi welding. Di sini udah ada dosen koordinator magang Ibu Mutiarani, kemudian tim koordinator magang ada saya, ada Ariswan, dan ada Ibu Aulia Fajrin. Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap semester ya, karena setiap angkatan itu ada kelas pagi dan kelas malam, dan kelas pagi itu diarahkan untuk mengikuti magang selama 2 semester. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kegiatan magang di semester depan, baiknya kita sosialisasi dulu bagaimana proses pendaftaran magang, pelaksanaan magang, hingga evaluasi magang di akhir semester. Zendri dulu. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini. Prosedur seperti apa? Bagaimana cara mendapatkan kesempatan magang? Mendaftar magang seperti apa? Oke, demikian. Tanpa memperpanjang pendahuluan, saya persilakan Ibu Mutiarani untuk menyampaikan materi mengenai magang ya, secara umum. Silakan Ibu Mutia, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin share screen ya. Ya, saya mau menjelaskan secara umum mengenai prosedur atau tata cara magang. Sebelumnya di sini kelas pagi semua, semester 5 kelas pagi. Betul? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ini banyak pertanyaan yang kemarin, mohon maaf baru sosialisasi sekarang. Jadi ini sudah slide-nya sudah terlihat di layar. Sudah, Bu. Oke, saya mulai. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya 2023 ya, saya belum sempat ganti tadi. Jadi kan kalian ini kan kelas pagi. Kalau kelas pagi itu ada program khusus dari Politeknik ya, Poli Batam, bahwa dianjurkan untuk melaksanakan magang 1 tahun. Magang 1 tahun ini pengertiannya bukan 12 bulan, tapi 2 semester, karena 1 semester itu kalau di perkuliahan 4 bulan, jadi kalau 2 semester berarti total 8 bulan. Jadi magangnya mungkin ada yang sudah tahu ya, merupakan kegiatan yang wajib ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Nah, jenis magang ini di Politeknik Negeri Batam itu ada yang namanya magang reguler. Kalau magang reguler itu biasanya dilaksanakan di semester 6, bukan semester 5, durasinya 4 bulan. Baik ini untuk baik kelas pagi dan kelas malam itu sebenarnya ikut magang reguler, tapi karena kelas pagi dianjurkan magang 1 tahun, jadi ada tambahan di semester 5, semester 6. Jadi magang regulernya kalian iya, tapi juga ada tambahan di semester 5, disebutnya magang 1 tahun, seperti itu ya. Kemudian yang kedua magang 1 tahun, ini yang kami anjurkan untuk kalian yang mahasiswa semester 5, ini minimal 8 bulan. Kalau mau lebih misalnya ditawarin lagi sama perusahaan itu silahkan ya, tapi itu nanti maksudnya secara individu saja ya, antara mahasiswa dengan pihak PP gitu. Tapi kalau untuk yang dihitung secara nilai itu untuk untuk kampus itu cuma 8 bulan. Semester 5 sampai 6 khusus kelas pagi. Dan ketiga magang karena ada permintaan dari industri. Biasanya kalau permintaan magang industri kapanpun ada permintaan, kami berusaha untuk memenuhi permintaan industri tersebut. Jadi kadang kalau misalnya adanya semester 4 ya kami kasih semester 4, kalau ada semester 5 ya misalnya semester 5-nya sudah habis sold out, ada semester 4 ya kami masukkan juga semester 4. Jadi intinya kami selalu berusaha memenuhi permintaan dari industri. Nah, kemudian jalur pendaftaran magang itu ada 2 macam. Yang pertama itu jalur kerjasama, yang kedua itu jalur mandiri.
Apa maksudnya jalur kerjasama dan jalur mandiri? Jadi kalau jalur kerjasama itu kalian melamar melalui kampus, dalam hal ini unit CDC ya, Career and Development Center, atau dulu disebut juga dengan PKPK ya, ketua unitnya ada Bu Hanifah. Ini itu jadi misalnya contohnya misalnya ada permintaan magang, ada PT minta mahasiswa magang, nanti mereka menghubungi unit CDC, kemudian unit CDC itu nanti melaporkan ke kami sebagai tim koordinator magang, kemudian nanti kami post biasanya di grup ya, grup magang, nanti kalian lamar ke kami. Kayak kemarin itu contohnya yang apa ya, ini saya pernah kemarin masukin dua kali saya masukin ya, saya pernah post kan ya. Nah itu contohnya jalur kerja sama. Kalau nggak salah yang kemarin di Mega Mall itu sama kayaknya ada satu lagi saya lupa. Pilar, Bu. Kenapa? Caterpillar. Oh iya, Caterpillar ya, Caterpillar betul. Yang kedua jalur mandiri. Jalur mandiri itu artinya kalian mencari sendiri ya. Kalian cari-cari sendiri mau ngelamar kemana, terus minta surat pengantar magang dari kampus. Nah itu namanya jalur mandiri. Jadi lowongan magangnya tidak dari kampus seperti itu. Bagaimana alur prosedur magang? Ini yang sering ini ya ditanyakan ya. Jadi ini yang pertama itu kalian mendownload borang pendaftaran magang yang terdapat pada website. Kebetulan Pak Ade sudah buat ya websitenya khusus untuk konsentrasi welding. Itu linknya terdapat pada deskripsi WA group. Ya jadi kalian klik di deskripsi WA group ya, di situ sudah ada link websitenya. Nanti situ ada pilihan-pilihannya. Kemudian di situ nanti ada ada pilihannya untuk download borang pendaftaran surat pengantar magang ya. Jadi kalian download, kemudian diisi, kemudian di-upload lagi ke website. Ya, website yang sama itu nanti ada pilihannya ya, tinggal dibaca di situ. Kemarin juga sempat udah ada launching aplikasi My Internship, oh salah ya namanya. Cuman masih belum bisa jalan ya. Jadi sementara kita pakai prosedur yang lama ini, yang masih download borang, kemudian upload lagi ke website, itu pakai yang ini dulu. Kemudian nanti setelah kalian upload, setelah kalian isi, terus kalian upload kan, kemudian nanti kalian infonya lewat grup saja ya, nggak perlu japri. Bisa misalnya laporkan bahwa kalian sudah mengupload borang untuk pendaftaran magang. Nanti Pak Ade biasanya bantu untuk mengirimkan borang tersebut ke unit CDC. Jadi yang bikin surat mengantar magang itu bukan kami dosen mesin ya, bukan saya, bukan Pak Ade, bukan Bu Aulia, bukan. Tapi unit CDC. Nah, mereka juga nanti unit CDC mengeluarkan surat pengantar magangnya. Nah, unit CDC juga ada ini ya, ada prosedurnya berapa lama mereka akan mengeluarkan surat pengantar magang. Kalau nggak salah maksimal berapa ya? 2 hari atau 3 hari ya Pak Ade ya? Minimal 1 hari kerja, Bu. Minimal ya. Maksimalnya nggak ada ya. Nah, ya jadi tapi biasanya sih jarang ya sampai berminggu gitu. Tapi jadi kalian sabar aja, tunggu saja ya nanti dikeluarkan dari CDC-nya surat pengantar magangnya. Nanti kalian kalau sudah ada biasanya nanti diinfo ke kami, bisa juga kalian cek ke di locker ya. Kalau hardnya, kalau soft copy-nya nanti biasanya diinfo oleh Pak Ade. Kemudian nanti kalian mengirimkan surat lamaran tersebut ke PT yang kalian maksud. Ya, bersamaan dengan tentunya dengan standar ya. Kalau kita ngelamar kan pakai CV ya. Pakai CV, pakai transkrip nilai, kalian sediakan pakai fotokopi KTP sama pakai surat pengantar magang ya. Oh ya, kami juga di sini membuat form identifikasi kompetensi. Kenapa? Kemarin saya belum sempat sampaikan ya, saya terlupa. Kenapa kami tambahkan form identifikasi kompetensi? Itu maksudnya biar dari awal itu kalian nggak salah posisi atau salah pilih PT. Jangan-jangan nih kalian kan sebenarnya kan konsentrasi welding ya kan. Tapi kalian misalnya nih asal magang aja nih,
asal keterima, tapi ke jurusan yang mungkin tidak ada hubungan sama sekali dengan teknik mesin gitu. Itu kan sebenarnya agak melenceng dari tujuan magang 1 tahun ini, betul nggak? Karena kan tujuan magang 1 tahun ini kan kalian belajar, pindah belajar aja, tapi dari kampus ke industri. Kalau kalian di sana ternyata misalnya disuruh ngedit-ngedit foto, seperti itu kan nggak, tujuan magang 1 tahunnya kan tidak didapat, atau kalian ngelamar ke magang misalnya perusahaan apa yang inilah ya, tidak ada hubungannya gitu. Di sana juga nggak ada lah yang kalian bisa pelajari sebagai teknik mesin itu khususnya welding gitu kan, itu tentunya kami sayangkan. Jadi dari awal dengan adanya form identifikasi kompetensi ini secara tidak langsung itu memberitahu ke pihak penerima bahwa memang ada hal-hal yang harusnya kalian pelajari selama magang. Nanti kalau sudah di sana, sudah ngirim, jadi kan kalian menunggu jawaban lamaran magang kalian kan. Nah, nanti jawaban itu, nanti setelah itu kan perusahaan mengirim surat balasan permohonan magang. Jawabannya kan diterima atau ditolak. Ada juga yang mungkin nggak jawab-jawab ya. Bisa lama kok nggak jawab-jawab, ditanyain nggak jelas gitu. Nah, kalau yang ngambang itu nggak ada jawaban iya atau tidak, itu kalian boleh tunggu minimal 2 minggu ya. 2 minggu baru kalian boleh melamar lagi ke tempat lain. Kenapa? Karena kami jangan sampai kalian double lamar ya. Misalnya lagi ngelamar ke Caterpillar, terus nggak sabar, ada dengar-dengar nih dapat info dari saudara ada lowongan di McDermott. Baru lamar ke Caterpillar, bodo amat lah, mumpung ada saudara yang nawarin, terus kalian lamar ke McDermott, itu tidak boleh. Ini kami larang keras ya seperti ini, karena sudah berapa kali kejadian ada kasus akhirnya malah jadi di blacklist Poli Batam ini ya. Jadi saya harapkan jangan ada mahasiswa yang membuat kasus seperti ini. Kalau misalnya ketahuan, kami berhak memberikan sanksi. Karena dari awal sudah kami wanti-wanti ya. Jadi minimal kalian tunggu 2 minggu. Kalau nanti kalian boleh minta lagi mengajukan permohonan surat magang lagi, surat pengantar magang setelah 2 minggu. Jadi kalau dari 2 minggu itu tuh boleh dianggap tidak diterima. Tapi kadang-kadang memang suka ada perusahaan yang menjawab lebih dari 2 minggu ya, karena kesibukan memang baru butuh. Kadang ada yang pernah juga jawab sampai 3 bulan, kasus seperti itu. Makanya ada juga yang sudah diterima di mana ya, sudah magang, ternyata perusahaan yang dulu diincar baru jawab minta pindah, itu nggak bisa ya. Ibaratnya etika ya, kalian udah menerima perusahaan yang awal gitu kan, berarti kan sudah terikat lah ya, namanya juga sudah menerima. Terus masa ada yang nawarin lagi, terus kalian itu kan tidak ada etikanya ya gitu. Jadi ya sudah, bisa disampaikan baik-baik kalau sekarang sudah magang, jadi tidak bisa di tempat magang di tempat tersebut. Biasanya nggak marah kalau kita ngomong baik-baik ya. Ya, kemudian saya balik lagi ya. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah mengirim surat balasan permohonan magang, diterima atau tidak, nanti kalian wajib mengupload surat balasan magangnya ya, dan form identifikasi kompetensi di website yang disediakan. Jadi nanti di website itu juga ada tempat untuk upload surat balasan magang. Ini surat balasan magang penting ya. Kadang-kadang udah senang diterima, lupa aja nggak upload surat balasan magang. Ini sebenarnya nanti diperiksa dari pihak kampus ya, apakah mahasiswa itu mana gitu surat balasan magangnya, karena itu kan salah satu bukti kalau mahasiswa tersebut memang benar-benar diterima gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Kalau diam berarti nggak ada pertanyaan ya? Sudah jelas, Bu. Oke. Cukup jelas, Bu. Sampai sini Pak Ade ada yang mau ditambahkan dulu? Malam, Bu. Saya mau nanya, Bu. Boleh. Jadi gini, Bu. Misalnya saya ini kan jurusan welding, Bu. Konsentrasi welding. Ada PT nih, Bu, yang mau saya masukin ternyata manufaktur, Bu. Tapi masih berhubungan dengan teknik mesin. Itu gimana ya, Bu ya? Oke, saya jawab ya. Terima kasih. Dengan siapa ini? Dengan Sahil, Bu. Sahil. Takutnya nanti bermasalah di tugas akhir gitu, Bu.
Izin Bu, suaranya di mute Bu. Oke, sudah kedengeran ya? Udah Bu. Iya sudah Bu. Tapi tadi saya ngejelasin kedengeran. Ya, ini saya jawab ya dengan Sahil ya. Iya Bu, betul Ya, Bu. jadi saya jawab ya karena kalian kan untuk angkatan kalian kan kalian masih masuk program studi teknik mesin betul kan? Jadi kalau kalian magang di manufaktur itu masih diperbolehkan karena masih berhubungan dengan teknik mesin. Jadi kalau misalnya nanti kalian tugas akhir juga insya Allah masih boleh ya, selama ini masih boleh untuk yang masih berhubungan teknik mesin, misalnya di maintenance atau misalnya desain itu boleh-boleh aja ya di situ, atau misalnya produksi gitu masih boleh. Itu jawaban gampangnya dari saya. Oke. Oke Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Pak Ade, di alur prosedur magang ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, Bu. Kenapa? Kenapa, Pak? Udah dulu, udah oke. Ya, ada Bu, ada Bu. Oh, ada, oke, silahkan. Oke, izin Bu ya, share screen. Oke, semuanya selamat malam. Ya, jadi ini saya membantu Ibu Mutia dalam pendaftaran ya, pendaftaran. Tapi jangan lupa koordinatornya Bu Mutia ya, soalnya suka banyak yang nanya ke saya nih, lupa mungkin. Ada yang minta izin ke saya, ada yang ngelapor nilai ke saya, kan saya nggak tahu ya. Soalnya yang ngeluar nilai itu Bu Mutia ya. Oke, sebelum kita masuk ke mengenai mata kuliah magang, sekarang kita lihat dulu prosedur pendaftaran magang yang sudah saya sederhanakan dengan website Magang Welding. Zaman dulu belum ada nih, masih kirim-kirim link aja. Sekarang saya tempatkan di satu tempat. Ya. Jadi saudara bisa buka di website yang ada linknya, saya letakkan di grup WhatsApp ya, polybatam.id/magang welding. Nah, nanti akan di redirect ke alamat Google Sites ya. Alamat Google Sites-nya agak panjang, jadi saya sederhanakan. Ya. Di sini ya, saya perlihatkan di website ini, di halaman depan udah ada prosedur perolehan kesempatan magang. Jadi yang dijelaskan sama Bu Mutia tadi sebenarnya ada juga di sini. Jadi nggak ada alasan nggak tahu caranya ya. Tadi udah dijelaskan sama Bu Mutia, nanti kita kasih rekaman pertemuan ini. Kemudian ada lagi di sini saya taruh di halaman depan loh. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak tahu gitu ya. Oke, kalau sudah diterima magang nanti ini nanti saya update. Pokoknya nanti kalau sudah diterima magang upload surat pendaftaran, surat persetujuan. Nah, langkah pertama saudara buka di halaman download ya. Halaman download dia di dokumen daftar magang. Dokumen daftar magang ada 3 bagian, yaitu borang pendaftaran magang, surat pengantar magang scan, sama dokumen pelengkap lamaran. Nah, borang pendaftaran magang ini yang harus diisi terlebih dahulu. Apa isinya? Kita lihat. Jadi kalau kita udah buka, ini ya di download ya, langsung aja isi, diketik di sini NIM-nya berapa, nama, program studi masih teknik mesin kan, teknik mesin buat juga lah konsentrasi welding gitu. Kemudian nama perusahaannya ini yang akan dilamar, baik jalur kerjasama maupun jalur mandiri menggunakan borang ini sama. Nama perusahaan, alamatnya di mana, walaupun di luar Batam juga bisa ya alamatnya. Nomor teleponnya berapa. Kemudian ini tanggal magang sampai akhir magang
hitung aja 4 bulan minimal. Tapi kalau kalian magangnya 2 semester, berarti hitung aja 8 bulan, udah cukup. Jadi minimal magang itu tiap semester ada 4 bulan. Jadi kalau kalian mulainya di semester 5, itu nanti akan ada 2 kali evaluasi. 1 kali evaluasi di akhir semester 5, dan 1 lagi evaluasi di akhir semester 6. Kalau misalnya kurang magangnya, waktu magangnya kurang, itu bisa melamar atau melanjutkan ke tempat lain. Selain kalau ke tempat lain bisa diperpanjang di perusahaan yang sama, tergantung kondisi. Tapi kalau periodenya masih kurang, itu belum bisa diambil nilainya ya, masih kurang. Nah, ini ada tanggal, harus isi tanggalnya, tanggal berapa ditandatangani, harus ditandatangani ya. Pemohon magangnya harus tanda tangan sendiri. Misalnya nama mahasiswanya siapa gitu, si Anu, tanda tangan. Nah, nanti ini diupload agar ditandatangani oleh Bu Mutia. Nah, kalau mau mengisi borang ini, dan ini jalur mandiri, boleh dikomunikasikan dulu di grup magang ya, jangan di Japri, grup magang ke Bu Mutia, untuk dilakukan verifikasi. Karena gini ya, kalau menurut alur pendaftaran magangnya ini, kita sekarang ada di kegiatan sosialisasi. Nah, unit CDC bisa menginformasikan lowongan magang kalau ada yang kerjasama. Nah, mahasiswa itu bisa melihat lowongan magang, baik dari kerjasama maupun mandiri. Kalau jalur mandiri, nanti perlu diverifikasi tempat magangnya. Nah, verifikasi tempat magang ini bisa dibantu oleh Bu Mutia dengan cara mengupload form identifikasi magang tadi ya. Jadi sambil minta izin ya ke Bu Mutia kalau mau mendaftar magang di PT apa gitu. Nah, nanti dilihat apakah PT-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau PT-nya itu real nggak. Kadang-kadang ada PT-nya itu yang nggak jelas ya. Kalau PT yang nggak jelas itu malah ketiganya nggak jelas juga gitu. Karena ada kejadian yang tahun lalu dia ngambil di PT itu nggak tahu PT entah dapat dari informasi dari mana. Setelah magang ternyata ya workshop yang nggak jelas, nggak ada yang jagain keselamatan, bisa ada kecelakaan kerja tuh ada tanggung jawab gitu. Kami nggak pengen ada yang seperti itu. Oke, kemudian setelah diisi, setelah diisi ini diupload ya. Ival Yosea, aduh. Oke, saya upload ya. Upload di angkatan atau kelas milik kalian, itu angkatan 2020 pagi. Klik di sini. Nah, ini semuanya link ya. Ini semuanya link dari atas sampai ke bawah tuh diurutkan aja. Berarti mulainya dari sini. Upload borang pendaftaran magang, cantumkan nama dan NIM di file. Klik aja ini, nanti muncul 4 upload. Nah ini tempat uploadnya. Sebentar, si loading. Nanti kalau udah buat file yang tadi, yang borang pendaftaran magang tadi, buat namanya dengan NIM biar nggak tertukar ya. Nanti tinggal diupload di sini. Nah ini. Select aja borang pendaftaran magang tadi. Kalau sudah, tinggal diberitahu di grup magang ya, grup magang kita, kalau sudah mengupload borang pendaftaran magang. Kalau sudah nanti diproses oleh kami, bisa di-download ya. Kalau sudah jadi borang pendaftarannya, bisa di-download di sini, di link yang nomor 2. Download borang pendaftaran magang yang sudah ditandatangani koordinator magang. Nah, jadi di sini nanti bentuknya folder ya. Nah, ini udah ada nama-namanya. Bisa di-download. Kalau udah di-download, kemudian ini di-upload lagi ke CDC. Nah, ini link nomor 3. Link pengajuan magang ke CDC Poli Batam. Nah, ini bukan milik kami, tapi milik CDC. Saudara nanti isi NIM, nama, jurusan, prodi, semesternya semester 5 nanti kan, koordinator magangnya Ibu Mutiarani, kemudian nama perusahaan, alamat, telepon, email, HRD, tanggal mulai magang, tanggal selesai magang, samakan aja dengan borang tadi. Jenis surat pengantar magang, karena kalian bukan pekerja, berarti buatnya magang bukan di tempat bekerja.
Tapi kalau nanti magangnya ternyata cuma 6 bulan ya, kan kurang. Mau tambah 2 bulan lagi, atau PT-nya mau extend sampai 6 bulan lagi ya, biar panjang. Ya itu kita persilakan aja. Nanti jenisnya adalah perpanjangan magang. Berarti ini ya, uploadnya 2 kali. Nah, kalau yang pertama kali berarti di magang bukan di tempat bekerja. Kemudian kebutuhan suratnya bisa soft file, bisa hard file. Ini tergantung kalian masukin lamarannya mau seperti apa. Kalau butuhnya hard file atau print out, harus klik ini. Kalau enggak, cuma soft file aja, itu tidak akan di print. Ya. Tapi kalau buat hard file itu disediakan 2. Soft file-nya bisa di-download, hard file-nya bisa diambil di ruang PKPK, di ruang CDC, di lantai 1 gedung utama, ruang 104, dari lorong lift sebelah kiri, ruangan pertama sebelah kiri. Nah, ini nggak usah. Kemudian ini borang pendaftaran magang yang tadi sudah diisi dan ditandatangani oleh Bu Mutia. Kalau tidak ada tanda tangan Bu Mutia, tidak akan diproses. Ya. Kemudian kelasnya regular pagi dan nomor WhatsApp aktif. Setelah itu nanti dikirim. Kalau udah dikirim, tunggu aja dalam 1 hari kerja. Kalau kirimnya hari Jumat, tunggu hari Senin. Kalau kirimnya hari Senin, tunggu hari Selasa. Seperti itu ya. Nah, ini kalau udah jadi, bukanya di sini, di halaman download. Halaman download. Nah, lihatnya di surat pengantar scan. Nah, ini sudah dipisahkan per bulan ya. Ada bulan Juli 2022 misalnya. Nah, klik aja ini. Nanti dibuka, ini drive milik CDC ya, bukan milik kami. Ini drive milik CDC. Buka teknik mesin. Ini yang Juli ya. Ini udah ada borang atau surat pengantar magang yang sudah selesai. Saya mau contohin yang bulan sebelumnya misalnya. Misalnya yang bulan Maret deh. Bulan Maret 2022 ya. Teknik mesin ada nggak? Nah, misalnya ini, ready. Nah, nanti ini surat permohonan magang seperti ini ya bentuknya. Nah, saya sarankan kalau ada beberapa mahasiswa yang tujuan magangnya sama, lebih baik mendaftarnya sekalian. Kenapa? Biar dikeluarkannya nanti satu surat itu bisa langsung 2 atau 3 nama gitu. Itu lebih efisien ya daripada bolak-balik. Nah, makanya kita perlu saling berbagi informasi di grup. Soalnya gini kadang ya, minggu pertama bulan Mei misalnya, minggu pertama bulan Mei ada mahasiswa mendaftar di PT McDermott misalnya. Kemudian minggu depan ada lagi mahasiswa mendaftar di PT yang sama. Minggu depannya lagi ada yang mau daftar di PT yang sama gitu. Sementara mahasiswa yang pertama tadi nggak di ini ya, tidak diterima gitu. Belum tentu nanti yang kita belakangan daftar tuh diterima juga gitu. Jangan-jangan sia-sia aja kita buang-buang waktu seperti itu ya. Jadi daripada kita buang-buang waktu di PT yang mereka nggak terima magang, lebih baik cari PT lain. Soalnya saya pernah kayak gitu ya. Kita tidak terkoordinasi, mahasiswanya japri-japri terus ya. Jadi kalau japri kan teman-temannya nggak lihat kan kalau udah dilamar PT tersebut. Kemudian dia ikut lamar, ternyata kok nggak dibalas-balas gitu. Rupanya perusahaan nggak terima magang. Kan kalau gitu kan sayang ya, waktunya sayang. Jadi buang-buang waktu. Kemudian udah jadi ini di-download ya, di-download. Itu bisa diserahkan ke PT. Kalau formatnya soft file, berarti ini di-print oleh CDC. Kenapa di-print oleh CDC? Karena perlu cap basah dari Pudir 3. Karena ini bertentangan Pudir 3. Ini ada cap basah Pudir 3. Kalau ini kan di-scan-nya. Ini kan nggak asli. Nah, tapi kalau cukup soft file, udah ini aja. Kemudian, perlu diisi juga dokumen pelengkap lamaran. Di sini saya bikin 3 ya. Ini ada form identifikasi magang. Ini harapannya bisa dipenuhi oleh perusahaan tersebut untuk memperkaya atau untuk memenuhi kebutuhan kalian terhadap studi. Ada identifikasi, inspeksi, dan kompetensi lainnya. Kalau sama sekali tidak bisa dipenuhi, nah itu kembali ke kalian. Apakah mau magang di tempat seperti itu? Gitu.
ya. Kemudian ini. Ya, misalkan nanti gini, di sana memang perusahaannya perusahaan teknik atau perusahaannya tentang welding. Tapi kalian nggak dikasih ini. Nggak dikasih, cuman ngurusin keuangan misalnya, kan rugi ya. Kalau ngurusin dokumen kontrol masih mending. Masih mending kalau ngurusin dokumennya. Tapi kalau ngurusinnya nggak berhubungan sama sekali, ya pikir-pikir ulang lah. Nanti di sana apa pengalaman yang didapat seperti itu. Kemudian ini ada format proposal. Proposal ini formatnya udah ada isinya, ini tinggal diubah-ubah aja ya, diubah-ubah aja, diperbaiki dengan baik. Kemudian ada surat pernyataan magang, oke. Nah biasanya ditambah lagi 2, yaitu yang pertama surat lamaran. Kita nggak kasih format surat lamaran, itu terserah saudara, surat lamaran. Yang kedua adalah CV. CV formatnya terserah. Rasanya kalau mahasiswa, apalagi tingkat akhir udah menyiapkan CV ya. Kalau ada sertifikat juga bagus, sertifikasi ditambahkan di situ. Oke, jadi ini adalah beberapa dokumen pelengkap lamaran selain surat pengantar magang. Kalau sudah selesai, tunggu waktu sekitar 10 hari. Mana tadi ya? Kita lihat. Nah, ini ada kata-kata di sini. Sebentar. Oh, ini karyawan, sorry. Ini perusahaan karyawan. Ada yang bukan karyawan. Kita lihat. Soalnya kalau kelas malam dia udah kerja di situ, formatnya berbeda. Format magangnya, format ininya berbeda. Misalnya siapa ya? Ah nih, ya sekaligus banyak ya. Nah ini kan sekaligus banyak, jadi sekalian. Nah ini ada kata-kata paling lambat kami terima 10 hari kerja. Jadi ini adalah dasar. Kalau misalnya kalian mau melamar ke PT lain, seperti yang disampaikan Bu Botia tadi, jangan ada yang dalam masa tunggu kemudian magang di tempat lain. Karena nanti bentrok ya. Udah mulai magang di tempat lain, tahu-tahu dipanggil gitu. Nah, kalau ada kata-kata ini ya, kita udah memenuhi persyaratannya. Oh maaf Pak, saya sudah diterima magang di perusahaan lain karena waktunya diberi waktu 10 hari kerja. Tapi kemarin belum ada balasan. Nah, kita kan ada ininya ya, ada alasan kita untuk tidak masuk ke perusahaan yang lain gitu. Jadi ada ininya lah, ada dasarnya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai mengirimkan lamaran magang tadi dan ada balasan, isi lagi di sini. Isi lagi di sini ada upload surat balasan atau persetujuan magang. Nah ini linknya menuju ke link milik CDC. Karena sekarang diminta langsung dikirimkan ke CDC. Ada NIM, nama, jurusan, prodi, semesternya berapa, koordinator magang, nama perusahaan, nama HRD, tanggal mulai. Nah ini sesuai sama balasannya ya. Kadang kita lamarnya tanggal berapa, diterimanya beda gitu. Misalnya saya lamar tanggal 22 Agustus, ternyata diterima magangnya 1 September. Ya ikutin yang sesuai dengan di balasan, surat balasannya. Kelas magang. Oke, nah surat balasannya itu ada di format ini. Di sini ada surat balasannya. Nah ini ya formatnya. Tapi ini tidak wajib digunakan oleh perusahaan. Maksudnya seperti apa? Kalau perusahaannya punya KOP sendiri diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Karena ini ya, ada cap. Kadang-kadang ada perusahaan yang nggak mau ngecap kalau KOP-nya bukan KOP perusahaan dia. Ya kita persilakan kalau mau pakai format sendiri. Tapi tolong ada format balasan. Ini ya, hanya alternatif kalau perusahaan tersebut tidak menyediakan format surat keluar gitu. Tapi kalau ada kita ikutin aja yang punya perusahaannya. Dan nanti juga ada ini ya, formulir kebutuhan mahasiswa magang ini kita butuh sekali. Karena nanti dari surat balasan yang dikirim sama perusahaan ada ini dan ada formulir ini ya. Ini seringkali menjadi lowongan kerjasama. Jadi di lowongan kerjasama tadi seringkali muncul di sini. Misalnya mahasiswa MB jurusan Administrasi Bisnis Harapan, magang di PT Epson misalnya.
ternyata mereka mengirimkan surat balasan butuh anak welding 5 misalnya. Nah, dari situ kita ngambil ini ya, ngambil lowongan. Nah, buat teman-teman yang sudah diterima magang dan dibalas ya sama PT-nya ada formulir kebutuhan masa magang, tolong di-upload juga ke form tadi. Oke. Kemudian nah ini tempat untuk upload form identifikasi kompetensi yang tadi ya, yang kita kirim bersama dengan surat magang. Kalau sudah selesai dan mau magang, mau berangkat nih, mau mulai kerja, klik dokumen mulai magang. Nah, ini ada surat balasan atau persetujuan magang. Ini sebenarnya udah ada tadi ya, udah ada di lamaran magang, udah ada. Kemudian ini form bimbingan magang, karena nanti akan ada dosen pembimbing magang. Tolong ini diisi setiap bimbingan. Kemudian ada logbook magang. Nah, logbook magang ini diisi tiap minggu dan diupload atau dikirimkan ke dosen pembimbing magang. Nanti pembimbing magangnya dibagi oleh Bu Mutia. Setelah itu magang seperti biasa dan diakhiri kalau udah selesai ya, tinggal diklik dokumen selesai magang. Ada umpan balik dari industri, ada dua versi borang, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tergantung magangnya di mana. Buat magang yang di Hungaria itu pakainya versi English. Karena kita minta umpan balik dari mereka, feedback dari perusahaannya, nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia kan, pakainya yang English. Atau mungkin kalaupun perusahaannya di magang, tapi supervisornya orang bule misalnya ya, nah pasti mintanya English aja gitu, biar dimudah. Selain dari industri juga ada umpan balik dari mahasiswa, lalu ada laporan magang, tapi ini untuk semester 6. Kalau semester 5 enggak dulu. Nah, ini yang butuh diupload oleh saudara agar mendapatkan nilai di semester 5 maupun semester 6. Kalau enggak diupload, nilainya kosong. Ya, ini yang perlu diupload. Kalau udah di-download dan diisi, nah uploadnya ada di kelas tadi ya. Nah ini umpan baliknya kalau semester 5, ini kalau semester 6, ini form bimbingan magang kalau sudah selesai, dan ini laporan magang. Oke, sampai di situ dulu mengenai cara memakai website magang welding yang kami susun. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Permisi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Rehan Pak dari Konsentrasi Welding. Ya. Mengenai ini Pak, untuk kan saya alhamdulillah saya dapat magang di Hungaria Pak. Ya. Buat diminta surat rekomendasi untuk pengajuan paspor magang itu Pak. Nah, sedangkan saya dapat link dari Bu Aulia Pak, itu diminta tanggal keberangkatannya Pak. Nah, di situ saya mau ngisi link di formnya, tanggal keberangkatannya itu juga belum pasti Pak. Tapi dari pihak Markijanya bilang kami akan berangkat di bulan 8 atau bulan 9 Pak. Itu gimana ya Pak? Ya berarti kan nggak buru-buru kan? Tadi kamu minta cepat. Iya Pak, kalau untuk buat paspornya diminta cepat Pak. Dikarenakan kami mau dibuat visa, mau akan buat visa Pak di minggu depan Pak. Kalau bikin visa perlu surat pengantar magang. Mau buat paspor Pak. Nah, kalau bikin paspor perlu surat pengantar magang. Iya Pak. Oke. Mungkin itu Bu Mutia bisa jawab Bu. Jadi pertanyaannya masalah tanggal, masalah apa Anda itu ya? Yang buat link imigrasi itu Bu, surat permohonan magang. Iya. Nah, di situ di linknya itu diminta untuk tanggal keberangkatannya. Sedangkan saya mau isi, saya belum tahu juga keberangkatannya, dan diminta oleh pihak Markijanya untuk permohonan magang buat paspor ini mereka butuh secepatnya Bu. Oke, jadi kan intinya Anda yang masalah utamanya Anda mau buat paspor dulu, iya nggak? Betul ya. Bu. Oke, dan butuh surat pengantar magang. Siap Bu, betul Bu. Berarti kan kami tinggal membuat surat pengantar magang saja kan? Tadi kan sudah dikasih tahu caranya, ya nggak? Betul Bu. Nanti tinggal tanggal mulainya
ya tanggal mulainya tinggal disesuaikan aja. Misalnya bulan berapa tadi, bulan yang tadi kata Markijanya? Bulan 8, Bu. 2 Bulan bulan. 8. Nah, mungkin kalian bisa apa namanya, konfirmasi ulang, bisa dibuat di bulan 8 ya, misalnya di awal bulan 8 gitu ya. Itu biasanya saat Baik. revisasi ditulis bulan 8, nanti selesainya kapan juga tanya ke pihak Markijanya lagi. Yang jelas kan ini kan administrasi surat pengantar aja kan untuk bikin paspor biasanya. Nanti kalau ditanya detailnya sih biasanya pas bikin visa. Kalau pas bikin paspor tuh memang ditanya-tanya, tapi kan mereka nggak akan ngecek sampai ke telepon Markijanya kan enggak. Jadi yang penting kan kalian udah ada surat pengantar magang dari kampusnya aja kan. Itu sudah bukti kalau kalian maksud membuat paspor. Kan biasanya suka ditanya kalau bikin paspor tuh, biasanya ditanya maksud buat paspornya untuk apa, biasanya begitu kan. Kalian Betul, Bu. bilang, kalian nanti kan tinggal bilang mau misalnya magang di Hungari ini, nanti kalian di sana bawa bukti-buktinya, biasanya surat pengantar magang dari kampus, terus misalnya ada bukti-bukti dari Markijanya, ya yang bisa kalian tunjukkan, kalian print gitu kan, bisa tunjukkan ke apa namanya, kalau nanti diwawancara pas buat paspor, itu aja sih biasanya cukup kalau untuk buat paspor. Kan kalau sebelum buat visa kan buat paspor dulu ya enggak? Nanti pas Betul, Bu. untuk buat visanya kan biasanya nanti diurus sama pihak Markija kan? Betul, Bu, betul. Nah iya, jadi gitu aja. Oh. Nah, ini Bu, dan juga yang saya lamar di magang PT Markija ini, Bu, saya tidak sesuai dengan konsentrasi welding, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Kamu yang lamar. Kamu diterima sebagai apa sih? Saya sebagai operator autoclave, Bu. Kamu tahu nggak itu apa? Itu di bagian laboratorium, Pak. Ya, kamu tahu nggak itu autoclave itu apa? Maksudnya, Pak? Kamu tahu autoclave itu apa? Itu kalau saya cek di Google, pembersihan cleaning gitu, Pak, yang bahan udah jadi. Bukan. Kan. Tuh, kamu aja nggak tahu autoclave itu apa. Kenapa kamu daftar-daftar aja? Padahal sudah saya kasih tahu loh, Pak. Kemarin tuh saya dicampak, Pak, dari PT itu, Pak. Sudah saya kasih tahu loh, Pak Ade, ke Rehan, autoclave itu apa, tapi kayaknya belum paham deh. Ya, Coba kamu Google ya, autoclave itu Rehan ini untuk semua mahasiswa ya, nggak cuma Rehan ya. Ini kan baru pengumuman ya nggak? Pengumuman diterima di Hungari ya, betul nggak? Rehan. Betul, Bu. Betul. Ini saya kembalikan ke kalian ya keputusannya ya. Cuman nih, ini saran saya, kalian nih kan jangan cuma ngejar pengen keluar negeri nih, pengen ke Hungari, mau apa, mau jalan-jalan misalnya ya, pengen, itu nggak salah ya, nggak salah itu bagus ya, kalian kan punya informasi itu bagus menurut saya malah ya. Tapi dipertimbangkan juga kalian bekerja sebagai apa, apakah itu menambah apa ya, nilai pengalaman kalian, apa CV kalian itu akan menjadi menarik kembalinya kalian sudah selesai magang di Hungari dan mau kerja di Indonesia, itu harus kalian pertimbangkan ya. 2 tahun kalau salah ya magangnya. Kenapa? 2 tahun ya. Betul, Pak. Itu iya. sebagai alat produksi komposit, Pak. Nah iya, saya tahu autoclave. Saya di lab, saya kan lab kimia dulu ya. Saya pakai autoclave dulu. Oke, Pak. Baik, Pak. Itu bagaimana, Pak? 2 tahun itu loh. Betul, Pak. Nah iya. Operatornya untuk ya mengoperasikan gitu ya. Betul, Bu. Ya ini saya kembalikan ke kalian ya, itu keputusan kalian, mau di sana apa enggak. Kalau yang dulu sih angkatan pertama itu yang terima di Baktija itu memang sebagai welder. Memang kami memang lewat kampus ya, kami dukung fasilitasi karena memang sesuai dengan jurusannya. Terus ada juga yang sebagai fitter, itu juga kami masih support gitu ya. Tapi setelah itu kan memang Markija kan buka open recruitment ya. Jadi siapa saja bisa lamar ke situ. Macam-macam, saya lihat kemarin ada yang inspektur, kayaknya ada deh saya baca. Tapi nggak tahu ya kalau yang sekarang ya, saya lupa. Ada yang kabel operator ya, saya ada yang punya kabel-kabel gitu deh. Nah, itu kan kayaknya yang sekarang saya belum lihat ada yang berhubungan dengan welder, kayaknya ada ya kemarin. Ada, Bu. Ada yang diterima jadi welder. Yang untuk di tahun ini pada kecampak semua, Bu.
Oke, nah sekarang saya kembalikan ke kalian. Saya tidak melarang, kalau saya posisinya tidak melarang, tapi juga autoclave berhubungan kali mesin ini nggak sih Pak? Saya juga nggak tahu sih Bu autoclave di situ bagian apa. Ya mungkin kalau di mesin ada sih, cuman kan tidak terlalu kena ke capaian itu ya, capaian pembelajaran lulusan kita ya. Iya, soalnya kayak mesin autoclave itu kan berbeda kayak misalnya mesin-mesin produksi gitu ya, yang di PT kan Iya, kayaknya autoclave itu nggak kan bukan dia mesin taruhnya di oven produksi kan Bu kan? ya. Hah? Kan masukkan di oven itu kan Iya, yang wadah tekanan tinggi itu ya Pak ya? Ya, wadah bertekanan tinggi itu. Tujuannya mau bikin ini, mau buat apa? Dia mau mereaksikan zat itu jadi ini, jadi fluida superkritik. Tujuannya itu. Nah, iya seperti itu. Itu saya kembalikan lagi ke kalian. Kalau apakah memang itu akan menambah poin bagus untuk pengalaman kalian ya. Kalau kalian merasa oke aja Bu, nggak apa-apa Bu, nanti saya bisa belajar apa soft skill misalnya ya di luar negeri gitu. Kan di luar negeri kan pasti budaya budaya kerjanya di Eropa lebih baik dari kita, itu saya kembalikan ke kalian aja gitu ya. Tapi ya itu tadi berarti kan kalian kan bukan dibilang mesin banget juga ya nggak kena-kena banget juga, di welding juga jelas enggak, itu ya udah saya terserah aja. Kalau dianggap magangnya mungkin masih bisa dianggap magang ya Pak ya. Iya. Jadi gini Bu, bahwa pertimbangan gini, di sana magangnya tidak sebentar ya. Jadi makan waktu studi. Terus udah menghabiskan waktu yang lama, nanti kalau melamar kerja kan selain ijazah CV kan ada ini ya, pengalaman kerja, sertifikat, apa saja pekerjaan yang pernah dilakukan. Nah, kalau misalnya itu menguntungkan untuk kalian ya silakan. Tapi kalau nanti nyampe sana menyesal, nah itu jangan sampai gitu loh. Jangan sampai nanti sampai di sana, oh ternyata mesti belajar dari awal, ini dulu kita nggak pelajari di kampus, atau ini susah, atau nggak menarik, jangan sampai seperti itu. Karena itu di negara orang, jauh sekali dari Indonesia, dan waktunya lama, dan apa ya, jangan sampai menyesal lah intinya gitu. Tapi kalau memang pengen sekali ya silakan, nggak apa-apa. Kalian nggak larang kok. Bagus malah itu buat menambah pengalaman. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Saya untuk yang saya lamar ini Pak, sebelumnya saya juga udah ada pengalaman di SMK Pak. Saya dulu teknik mesin bagian manu Pak. Cuman saya minta sarannya juga Pak, untuk apabila kan ini kan tidak sesuai kan Pak jalurnya. Cuman tidak untuk penghalang lah buat menambah ilmu kan Pak. Nah itu untuk buat TA-nya itu apakah tentang yang kami produksi di mesin autoclave apa dari welder itu Pak, maksudnya sesuai dengan TA yang kita konsentrasi. Oke, itu saya jawab, tapi sebelum ke sana saya mau jawab dulu tentang surat ini tadi ya, surat pengantar tadi ya. Kamu tinggal isi di surat di website ini, kan ada link tadi ya. Yang ada ini Pak. Ya. Nah, ya, Pak. Itu isi aja. Ini kan perkiraan tanggal berangkat. Ini coba perkiraan aja. Betul Pak. Ini nggak usah pusingin tanggalnya harus tanggal berapa. Kalau Merkija bilang bulan Agustus ya bikin aja kira-kira tanggal. Paling lambat bulan 9 katanya Pak. Ya buat aja lah paling minggu ketiga Agustus mungkin tanggal 22 masukin aja tanggal segitu. Ini kan masih pengantar aja ya. Betul Pak. Kan perkiraan. Kan ini suratnya kan dari kampus kan, jadi nggak masalah sih rasa. Perkiraan durasi magang buat aja berarti berapa? 2 tahun ya? 2 tahun Pak. Nah, buat 2 tahun di situ. Ini bukti penerimaannya berarti screenshot atau surat atau apalah. PDF gitu ya. Itu ya Pak. Itu berarti yang kami ambil di Markija ini tetap tanggung jawab Poltek kan Pak? Iya. Bukan. Nah, takutnya nanti magang jauh-jauh kan apa lost kontak dari Poltek nanti apabila yang saya takutkan itu Pak, karena saya kan berada di luar dari Pak. Kamu juga di sana nggak sendiri, anak Poltek di sana banyak, ada juga angkatan 2019 di situ ada berapa orang. Dan di angkatan saya Pak ada
2 orang Pak, saya sendiri dan juga Rizky Arifin dari Manu Pak, semester 5. Yang angkatan 2019 juga ada yang baru mau masuk. Jadi nggak usah khawatir. Makanya kita lewat jalur kampus ya, nggak daftar sendiri-sendiri. Kalau jalur kampus nanti dibantu. Begitu juga daftar magang di tempat lain ya. Jadi jangankan yang di Hungaria, ada juga yang daftar di magang, daftar di Batam. Tahu-tahu udah diterima magang, kemudian ada masalah di tempat magangnya, baru ngelapor ke kampus. Padahal itu daftar magangnya nggak lewat kampus. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalau terjadi sesuatu kami nggak tanggung jawab nih. Kalau magang tanpa sepengetahuan kampus, karena ada yang seperti itu. Oke, mengenai TA itu sebenarnya nanti bisa didiskusikan sama dosen pembimbing TA. Biasanya dosen pembimbing magang itu sama dengan dosen pembimbing TA. Tapi saya nggak bisa cerita banyak karena kita belum sampai situ. Nah, mengenai topiknya, kesepakatan dari prodi itu disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan di magang. Kenapa? Supaya tidak membebani mahasiswa. Soalnya kalau misalnya kerjanya bukan di bagian welding, kemudian dituntut harus menulis tentang welding, ya dari mana datanya kan gitu. Betul Pak. Nah, jadi intinya TA itu adalah melaporkan kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk paper, itu aja sih. Jadi nggak mesti meneliti ya. Kita tidak nuntut meneliti karena kalian juga tidak diajarkan metodologi penelitian gitu. Jadi cuman mengubah laporan atau logbook magang tadi sehari-hari mengerjakan apa, itu bagaimana kalau diubah ke dalam format paper. Nah, itu detailnya nanti didiskusikan aja sama dosen pembimbing magang masing-masing karena bukan skop kita membahas itu di sini ya. Dan juga Pak, yang mau saya tanya Pak, ini kan apabila saya dengan dosen pembimbing untuk waktu kan sangat berbeda Pak. Apakah saya mengikuti waktu Indonesia, apakah saya boleh minta izin sama dosen pembimbing menyesuaikan? Ya, silakan aja. Silakan aja. Itu kan nanti ada grup bimbingan misalnya ya. Kan kita juga, kamu kan bukan angkatan pertama yang ke Hungaria, kan angkatan kemarin juga ada. Itu jalan-jalan aja kok. Nggak masalah itu. Itu nanti bisa dibicarakan langsung saja dengan dosen pembimbing yang kalian ini ya. Karena kalian juga, ya maksudnya nggak mungkin juga nyuruh misalnya dosen pembimbingnya nih, tengah malam waktu Indonesia pengen nyamain sama kalian kayak gitu. Jadi kan dicari tengah-tengah. Biasanya dosen juga cari waktu tengah-tengah lah. Kalian lagi waktu wajar di sana dan waktu wajar di sini lah yang tengah-tengah gitu. Jadi jangan apa, dan perlu dicatat yang perlu kan sebenarnya kalian gitu ya. Jadi ya kalian yang lebih ikut ke dosennya bisanya kapan gitu. Jangan kalian mentang-mentang lebih Februari dosennya yang disuruh ngikut kalian kan nggak ini juga. Kalau misalnya dosennya emang bisanya jam segitu ya kalian yang berkorban, misalnya mungkin tidurnya agak lebih lama lebih malam atau gimana, itu nanti kalian diatur sendiri sama dosen pembimbing magang masing-masing gitu aja ya. Sekarang kita fokus bahas magang dulu ya, karena bisa berjam-jam ini kalau kita kemana-mana ya sama magang hari. Ini kita balik dulu ke prosedur magang dulu ya. Ini saya boleh share screen lagi ya yang soal tadi ya. Oke. Nanti biasanya kalian ada yang, saya nggak tahu sekarang ada koordinator magang Hungaria, mungkin bisa lebih lanjut tanya ke sana ya. Sekarang kita balik lagi ke mengenai prosedur magang. Jadi sebentar Pak, ini jadi macet. Bentar. Bu, mau nanya saya Bu, saya Muhammad Sahil Bu. Iya, gimana Sahil? Untuk magang untuk kelas siang itu minimal 8 bulan ya Bu ya? Iya betul. Maksimalnya ada Bu? Maksimalnya terserah, misalnya kadang perusahaan misalnya suka nih sama anaknya nih, minta perpanjangnya lebih dari 8 bulan. Itu terserah saja, yang penting di akhir semester itu, tiap semester, baik semester 5 ataupun semester 6, mahasiswa tersebut mengumpulkan tadi, saya borang umpan balik industri, borang umpan balik dari mahasiswa, logbook, itu yang penting dokumen-dokumen itu diterima oleh kami, koordinator magang gitu ya. Jadi di akhir semester 5 ya Bu ya? Iya, semester 5 dan semester 6. Jadi tiap akhir itu nanti pasti diminta itu. Selama kalian mengumpulkan itu, kami anggap ya oke terserah. Misalnya udah mengumpulin borang nih, udah dianggap udah nggak didapat nilai ya.
Tapi kalian sebenarnya di balik itu maksudnya masih mau lanjut itu ya terserah aja, tapi kan jadinya antara mahasiswa aja sama PT-nya gitu loh. Apalagi misalnya kalian sampai kalian lulus gitu, berarti kan itu kan udah langsung tanggung jawab pribadi. Kami cuma support administrasi aja pas waktu daftarnya. Paham? Paham Bu, baik Bu, terima kasih Bu ya. Oke, saya balik dulu ya. Ini kalau ada ditanya juga, jadi apa saja yang harus dilakukan selama magang? Jadi yang pertama itu melaksanakan pekerjaan atau proyek yang diberikan di tempat magang ya. Jadi kadang pekerjaan apa yang diberikan di sana itu kalian kerjakan. Kalau misalnya kalian jadi kan sering banyak nih bilang Bu, baru magang apalagi anak baru gitu kan diem aja, nggak di nggak dikasih kerjaan. Itu kalian yang harus aktif bertanya ya pada siapa saja, mau supervisornya atau misalnya seniornya gitu. Apa yang bisa dibantu, kalaupun misalnya cuma bantu-bantu hal-hal kecil ya, entah apa yang namanya juga kita baru masuk kan ya bentar-bentarnya kalian sosialisasi lah, bantu bersih-bersihin apa gitu, udah kerjain dulu aja gitu ya, namanya juga kan masih anak baru gitu kan, belum tahu, orangnya juga mungkin masih bingung mau apa kerjaan cocok buat kalian, tuh kerjaan aja misalnya jadi helper itu kan, foto-foto dulu, tapi itu oke dulu, nanti lama-lama kan kalian kenal ya kan, nanti mungkin bisa lebih jauh ke pekerjaan yang berhubungan dengan teknik mesin atau weldingnya, misalnya Pak boleh nggak saya bantu ini, boleh nggak saya ikut, biasanya sih ikut dulu ya, boleh nggak saya ikut kalau ada pekerjaan ini, ikut lihat, nanti lama-lama mungkin kalian dipercaya. Itu kalian harus pandai berkomunikasi, bersosialisasi, pintar-pintar melihat situasi, jangan kalau nggak disuruh diem aja, itu kadang sering ini ya, sampai lebih dari sebulan lebih. Jadi apa yang mau ditulis di logbooknya gitu kan? Jadi kalian ingat, kalian harus buat logbook gitu kan. Jadi harus aktif, apa yang bisa dibantu. Misalnya disuruh buat laporan dulu, nggak apa-apa lah. Yang penting gitu, nanti namanya orang baru kenal gitu kan ya. Gimana itu nggak apa-apa gitu. Ada juga jangan juga tinggi hati, kayak kok mahasiswa disuruh jadi helper gitu kan. Udah ini jangan, ya tengah-tengah aja lah, kita jangan juga misalnya disuruh bikin kopi terus 1 bulan kalian nurut aja ya, itu juga dilaporkan ke kami ya gitu. Tapi ya maksudnya kalian ngerti lah, oh ini saya lagi sebentar aja nih, misalnya bantuin misalnya jadi kerja ini, nanti saya sambil cari-cari kesempatan supaya bisa ikut-ikut gitu, itu kalian lah yang bertaktik gitu ya kayak gitu. Kemudian setelah itu kalian kalau kerja itu kan harus melaporkan pekerjaan harian dengan mengisi logbook dan mengirimkannya secara mingguan secara online ke dosen bimbing masing-masing ya. Jadi kan tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Ade ya tadi, logbooknya seperti apa, udah ada formatnya, jangan kalian ganti-ganti, itu diisi logbooknya. Logbooknya diisi langsung dikirim ke dosen bimbing magang, nanti kan dibagi dosen bimbing magang. Nanti per bulan kan, berarti kalau per bulan itu ada 4 minggu ya. Per bulan itu jadi nanti ada tanda tangan dan cap supervisornya. Jadi logbook yang bisa dijadikan per minggu ya. Jadi per minggu kan ada 5 hari ya, 5 kali kalian tanda tangan supervisor, 5 hari tanda tangan supervisor. Nanti terakhir biar nggak bolak-balik ya, langsung minta cap buat 4 bulan itu. Minta ke HRD, entah supervisor terserah, pokoknya ada capnya. Nah itu nanti kalian kirim lagi ke dosen bimbingnya seperti itu ya. Izin Bu, tambahin Bu sedikit tentang logbook. Nah. Ya, jadi logbook ini pengganti ini ya, absen mata kuliah ya. Kan absen itu kan per minggu. Nah, dilaporkannya itu per bulan. Jadi dosen pengajar itu akan melaporkan absen kalian ke program studi itu per bulan. Biasanya tanggal 25 tuh ditagih. Nah, jadi jangan tanggal 25 kalian kirimnya tanggal 23 lah mungkin ya. Jadi kirim per minggu juga, kemudian per bulannya itu minta cap sama supervisor atau HRD. Karena kalau nggak dicap, berarti tidak valid ya. Tidak dicap dan tidak ditetapkan berarti tidak valid. Jadi ingat ini absen ya, ganti absen ya. Ya karena magang ini juga termasuk mata kuliah. Kalau nggak hadir mata kuliah berarti apa? Nggak hadir kuliah kan? Nanti nilainya nggak bisa keluar seperti itu. Jadi itu melengkapi penyampaian mengenai logbook dari Bu Mutia. Silakan Bu, lanjutkan. Ya, oke, terima kasih Pak Ade sudah melengkapi. Kemudian jangan lupa ini kalian kalau sudah kirim email
kalian WhatsApp dosennya ya. Karena kan dosen suka sibuk ya, pekerjaannya macam-macam. Kalian WhatsApp aja, Pak, Bu, mohon izin saya menginfokan bahwa saya telah mengirimkan logbook magang. Mau dibalas, mau enggak, terserah. Maksudnya kalian nggak usah pusing ya. Yang penting kalian sudah lapor, sudah email, sudah kirim email, sudah WhatsApp ya. Kalau mungkin biasanya sih pasti diperiksa, cuman kadang dosen suka saya harus kerjaan Inggris dulu, nanti itu kadang suka belakangan gitu. Kalau diperiksa sih biasanya insya Allah pasti diperiksa ya semua dosen. Jadi kalian sabar aja gitu ya. Yang penting kalian info. Jadi jangan sampai dosen tuh nggak tahu emang anak ini anak magang saya gitu ya. Karena jadi kalian ya harus rajin email, rajin info Pak Bu. Nggak usah juga mendesak dosennya harus jawab segera, enggak, karena biasanya saya yakin pasti dibaca, cuma mungkin nggak langsung gitu ya, tinggal itu aja. Kemudian mengerjakan TA sesuai dengan arahan dosen pembimbingnya. Nanti ini biasanya ada juga ya, dosen bimbingnya nanti mungkin ada yang juga mulai semester 5, ada yang mau semester 6, nanti ya kalian tinggal ngobrolin aja lah pas di bimbingan magangnya, dosennya mau gimana itu terserah dosen bimbing magangnya, kami nggak bahas dalam di situ sebagai koordinator magang itu ya, karena itu lebih ke masalah tugas akhir. Nanti biasanya dosen pembimbing magang sama dengan dosen pembimbing tugas akhir. Biasanya seperti itu. Nanti dibagikan oleh saya ya, mohon bersabar dulu. Insya Allah sebelum ya awal semester paling enggak nanti sudah atau kalau bisa sebelum, insya Allah sebelum, pokoknya nanti kami bagikan nama-namanya ya, yang sudah, terutama yang sudah diterima magang. Kemudian terakhir membuat laporan akhir magang. Nanti ada formatnya juga seperti yang tadi sudah Pak Ade sampaikan, ada format laporan magangnya yang dari kampus ya. Nanti isinya itu, oh ya kami sampaikan tadi sudah dijelaskan sama Pak Ade sebenarnya waktu pas di grup WA ya, bahwa saya ini sebagai koordinator magang, Pak Ade juga tim magang yang banyak membantu di bagian administrasi ya, pendaftaran magang dan sebagainya. Kemudian kalau untuk dosen pengampu laporan magang itu nanti di semester 6 ada Bu Aulia ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya lebih detail tentang laporan magang, baik konten ataupun masalah lainnya, itu boleh silakan langsung tanya ke Bu Aulia. Seperti itu ya. Saya membantu mengingatkan saja biasanya pengumpulannya. Kebetulan Bu Aulia dosen walinya tuh. Oh iya, iya. Iya, bener banget nih, Iya. Bu. Saya dosen walinya, Bu. Oh iya, jadi kalau ada apa-apa soal laporan magang silakan langsung ke Bu Aulia saja ya. Iya. Bu, izin menambahkan Oh ya. iya, silakan. Jadi laporan magang itu intinya pertama adalah gambaran umum perusahaannya tuh perusahaan apa, bergerak di bidang apa. Ini kan saya wali untuk kelas welding ya, jadi sebisa mungkin ada kaitannya dengan welding seperti itu. Dan isinya itu sebagian besar logbook yang dikumpulkan. Jadi logbook per minggu itu dikumpulkan, itu akan menjadi laporan magang seperti itu. Jadi apa ya? Nanti kalian berusaha belajar untuk mengumpulkan logbooknya secara rapi dan menuliskannya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada rahasia perusahaan, gimana kalian menuliskan rahasia perusahaan itu tapi tidak apa ya? Tidak gamblang gitu loh dijelaskan. Jadi secara apa ya? Implisit aja. Misalnya pengerjaan wire bla 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 bla. Ya udah, kalian nggak usah sebutkan kodenya. Misalnya itu rahasia perusahaan. Langsung aja pengerjaan wire untuk apa? Kayak gitu. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi saya akan apa ya? Untuk pengampu magang ini lebih melihat hasil dari magangnya. Jadi selama magang kalian dapat apa aja, itu yang saya lihat dan akan saya nilai. Seperti itu. Dan nilainya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade, nilai kehadiran saya ceknya dari logbook. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait laporan magang? Tidak, Bu. Cukup jelas ya? Oke. Silakan dilanjut Bu Mutiarani. Terima kasih Bu Aulia penjelasannya. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian ini apa yang dilakukan ketika akan selesai magang. Ini sering juga ya, mungkin kalian lupa, entah
kurang memperhatikan gimana, mungkin lupa. Jadi ini kalau kalian lupa nanti ini saya post di apa nih juga, nanti saya taruh di grup juga ya. Jadi biasanya saya ingetin juga sih setiap akhir semester. Jadi scan logbook itu nanti kalian scan ya, itu wajib ada tanda tangan supervisor, seperti juga cat perusahaan ya, tadi sudah disampaikan oleh kami. Kemudian dosen harus juga ada tadi yang tanda tangan dosen pembimbing, kalau itu dosen pembimbing sih itu ya di laporan magang, sorry. Kemudian nanti ini ada kalian buat laporan magang juga ya, laporan magang juga sama di tanda tangan dosen pembimbing, kemudian di tanda tangan supervisor, dicap PT, dicap kampus juga ya di sini. Kemudian nanti logbooknya itu di-scan, kemudian dijadikan lampiran laporan magang, kemudian dijadikan satu. Oh ya, saya mau tambahkan kalau laporan magang itu biasanya kami minta soft copy-nya aja ya, nggak usah kalian print apa namanya dicetak gitu, nggak usah ya, kalian jadikan satu logbook sama laporan magang, nanti di-scan, tapi lengkap cap sama itunya nanti di-upload, nanti linknya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade, tempat naruhnya di mana di situ. Kemudian ketiga, mengumpulkan form 4 balik dari industri. Formatnya tadi ya, nanti sudah ada di website. Form 4 balik magang dari mahasiswa ini kalian yang isi, ini sudah ada juga, ada di website. Kemudian form bimbingan magang, itu ada juga tadi, sudah ditunjukkan sekilas tadi sama Pak Ade, minimal 4 kali tanda tangan selama 2 semester. Ini nggak banyak ya, berarti kan kalau 4 kali tanda tangan selama 2 semester, 1 semester cuma 2 kali, iya nggak? Ya nggak susah kan menurut saya kan ya. Jadi paling nggak kalian bisa sambil misalnya sekalian ngomongin TA, boleh sekalian lapor, Pak saya kerja kerja di tempat magang kan, biasanya kan TA-nya dari magang juga kan, saya kerjanya sebagian ini, nanti biasanya dosen nanya kan ada masalah enggak, ada apalah, minta kalian cerita tentang magangnya. Nah menurut kami itu udah termasuk bimbingan magang ya, dengan kalian komunikasi seperti itu gitu kan. Nanti kalau semester ganjil mungkin belum bisa, jadi belum ngomongin topik TA, tapi kalian udah lapor ya, kalian mengerjakan apa di situ, kendalanya apa gitu ya, apa namanya, nanti kira-kira misalnya mau nyambung ke topik TA juga silakan aja, nggak banyak kan permintaannya. Kemudian mengumpulkan surat balasan atau penerimaan magang dari perusahaan, itu yang tadi ya, yang awal ya, ini saya mestinya taruh di paling atas ya. Jadi setelah diterima itu kalian minta, jangan, kalau siapa tahu lupa HRD-nya ya, minta surat balasan penerimaan magang perusahaannya, itu bukti nanti di-upload tadi di tempat yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Ade, itu wajib ya kalian mintakan ke perusahaannya seperti itu. Terus, nah mengenai sistem penilaian magang ini dasarnya mirip sama kayak kuliah biasa, cuman nanti kan kalian ada borang umpan balik dari industri kan, nah itu nanti kan diisi supervisor kalian nih, kalian dapat nilai magangnya berapa. Nanti itu jadi kami untuk nilai akhirnya 75% dari tempat magang, 25% dari dosen pembimbing magang. Jadi kalian jangan nih sampai kasihkan magang nih udah jadi orang PT gitu ya. Lupa nggak ngehubungin dosen pembimbingnya, apa namanya, nggak ini terus terlambat mengumpulkan logbooknya suka-suka aja kalau lagi ingat. Itu sebenarnya jadi penilaian dosen pembimbing kalian masing-masing ya. Mungkin dosen nggak ngomong ya, dosen ini tipenya macam-macam, ada yang langsung ngomong kalau negur, ada yang dia diem aja, nanti tahu-tahu kalian nilainya jelek, itu banyak juga yang kayak gitu ya, karena kan ya udah biarin aja anak yang perlu gitu kan, mungkin kita nggak ngingetin, tapi kalian yang perlu gitu, kalian yang aktif apa namanya, hubungin dosennya, aktif Termasuk saya tuh, email. Bu. Kenapa? Termasuk saya tuh, Bu. Iya, saya juga kalau laporan magang saya ya udah, maksudnya tinggal dilihat aja anak ini tiap kan ada di email kan, biasanya kan saya anjurin emailnya tiap seminggu sekali, nggak sebulan sekali ada capnya nggak, meskipun diam-diam ya saya perhatiin juga, tinggal suka-suka aja kan, kasih berapa anaknya, masa iya anaknya rajin ngumpulin kayak kita kasih jelek kan, nggak mungkin juga dosen seperti itu ya. Jadi apa namanya, kalian harus tetap tepat waktu, meskipun dosennya mungkin diem gitu, itu sebenarnya memperhatikan juga gitu kan masuk ke email kan ada tanggalnya kan, jadi tiap minggu kalian tetap kirimkan logbook, tiap bulan juga nanti lapor yang udah ada di capnya nanti. Jadi kalau kalian nih, coba kalian lihat nih, kalau yang dapat nilai A itu nilainya minimal sama dengan 85 ke atas kan,
Jadi kalau kalian dapat misalnya dapat 100 nih dari tempat magang dari supervisor kalian, kalian hebat banget ya di PT, udah ini banget lah, udah oke banget. Tapi kalau kalian dapat 100, dapat 75, tapi dari dosen magangnya dapat jelek, itu kalian nggak bakal dapat nilai A, ya kan? Karena minimal dapat A itu 85, ya kan? 100% kali 75, tapi dapat 0, misalnya ada dosen magangnya 75 kan? Kalian dapat B+ tuh, paling bagus. Ya kan? Jadi dosen pembimbing juga harus kalian ini ya, perhatikan ya. Ini kan sebenarnya nggak susah juga ya, tinggal isi logbook, tinggal kirim email, info, WA gitu kan. Nggak tiap hari juga kan, mungkin tiap weekend ya, Jumat. Sebelum kalian weekend hari Sabtu kan bisa ngirim email dulu ke dosen magang kan, gitu. Terus apalagi ya, ini kalau ada juga yang mengenai berkas-berkas tadi ya, kalau misalnya berkas-berkasnya itu akhir semester tidak lengkap, misalnya tidak ada capnya atau ada apa yang lain, itu kami berhak tidak mengeluarkan nilai ya. Kalau tidak mengeluarkan nilai itu sebenarnya bahasa halus aja, bahasa langsungnya sih ya kalian gitu. Kalau misalnya berkas-berkasnya tidak lengkap seperti itu. Ini catatan tambahan, ini kami belum ada rapat dengan KPS lagi ya untuk semester untuk ada rapat dengan KPS lagi ya untuk magang semester ini. Nanti kami infokan kalau ada info lebih detail. Tapi kalian sekarang masih dibuka, silakan aja magang apa yang mau ngelamar magang silakan. Nanti kami kasih tahu kalian bisa lamar sampai tanggal berapa. Cuman kalau sampai awal semester nih ada mahasiswa yang belum diterima magang, kalian wajib untuk mengikuti perkuliahan seperti biasa. Ini saya ulang lagi ya. Yang belum diterima magang sampai awal semester, nggak usah risau, nggak usah gimana-gimana, kalian tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa. Nanti kan biasanya mungkin ada PBL atau ada kuliah, biasalah. Pokoknya kalian tetap kontak dosen pengajarnya atau dosen manpronya ya. Pokoknya kontak dosen gitu, dosennya ya, jangan diem aja. Nggak ada soalnya nggak dikasih tahu Bu ada kuliah misalnya ya kayak gitu. Soalnya ini kasus juga ya di tahun kemarin itu. Jadi mereka itu salah paham. Sebenarnya kalau saya buka satu tanya, saya udah ngasih tahu juga loh pas sosialisasi itu ada di notulennya. Udah ada di ininya, di PPT-nya gitu ya. Jadi mahasiswa pagi ada yang udah diterima, udah aman ya langsung magang. Yang nggak terima magang tuh dia terus aja ngelamar-lamar magang tapi nggak ikut kuliah gitu. Jadi dikiranya semester 5 tuh nggak ada kuliah. Kalian tetap ada kuliah ya. Kalau kalian nggak magang, nggak kuliah, dalam artian nggak ya apapun bentuk kuliahnya ya, misalnya PBL atau gimana gitu, terus kalian dapat nilainya dari mana gitu. Kalau nggak itu kan ya udah gitu kan. Jadi saya ulangin lagi nih ketiga kali ya, yang bagi yang tidak belum dapat nilai magang sampai awal semester tetap wajib mengikuti perkuliahan seperti biasa. Kalau dosennya tidak ada pemberitahuan, kalian yang wajib aktif cari tahu siapa dosen mengajarnya, apa yang harus dilakukan itu ya. Ini saya pesan nih. Kemudian ini mungkin nanti saya untuk dosen mata kuliah umum ya. Ini saya juga tadi saya sampaikan lagi, ini belum ada obrolan lebih lanjut ya nanti bagaimana. Tapi intinya kalian menghubungi dosennya aja lah, entah dosen MKU ya, MKU tuh misalnya contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris ya kalau semester 5 kalau nggak salah, atau misalnya kewarganegaraan, kewirausahaan, itu pokoknya kalian wajib kontak dosennya ya, kasih tahu kalian belum magang, apa yang dilakukan gitu, pokoknya intinya amannya langsung kontak saja dosennya, misalnya ketua kelasnya ya, nggak usah satu orang satu ya, ketua kelasnya mewakili, atau misalnya ketua kelas, ada juga oh ya kemarin tuh kasusnya ketua kelasnya magang, jadi udah ketua kelasnya magang, dia udah nggak mikirin teman-temannya nggak ada yang nanya juga ke ininya dosennya ya, pokoknya kalian wajib nanya ke dosennya. Ini, oh ya ada satu poin lagi, jadi dosen mata kuliah berhak melakukan penyesuaian. Jadi misalnya nih kalian dapat nilai A dari tempat magang maupun dari dosen pembimbing kalian. Terus ini tapi nanti ada namanya hak dari dosen mata kuliah ya. Misalnya kalian setelah dengan pertimbangannya, misalnya kelas pagi sama kelas malam itu kan kadang kalau yang kuliah kan nilainya nggak gampang ya, kalau yang kuliah nilai kan nggak segampang yang magang ya, mungkin ada yang dapat B gitu atau A minus, dapat A-nya nggak susah, itu
misalnya dosen misalnya kalian A di ini jadi A minus itu jangan kaget ya, kita anak itu ada dosen mata kuliah berhak melakukan penyesuaian, tetap saya kira pasti masih inilah masih wajar lah, nggak mungkin kalian misalnya harus jadi D gitu kan atau jadi nggak lulus kan nggak mungkin kayak gitu ya, itu namanya apa namanya ada penyesuaian, itu namanya ini hasil putusan rapat ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, ini saya sudah, kalau dari saya sudah mau di ujung, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ini poin ini saya hapus dulu lah, bisa lupa hapus lagi. Izin menambahkan Bu, Iya, mengenai silakan. pendaftaran magang. Heeh. Semester 5 ada mata kuliahnya. Heeh. Untuk welding itu inspeksi 3, korosi, heat treatment, sama kewirausahaan, sama mesin Indonesia kalau nggak salah. Nah, karena ini semester ganjil, saya ingatkan, bagi yang ingin magang di industri, tidak boleh sambil mengulang mata kuliah. Kenapa? Karena banyak sekali industri yang tidak mengizinkan selama kegiatan magang, mahasiswanya menghilang dengan alasan ada kegiatan di kampus. Nah, kadang-kadang ada yang jujur, tapi ada juga yang tidak ya. Bilang ada kegiatan di kampus, padahal enggak. Gitu. Nah, untuk menghindari itu, tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah mengulang saat magang. Kalau mengulang nanti di semester 7 dan semester 8. Itu resiko berarti ya. Kenapa ada mata kuliah yang ngulang? Gara-gara nilainya dulu nggak cukup. Nah, kenapa mata kuliahnya dulu nggak cukup? Ya karena belajarnya nggak maksimal gitu. Itu adalah resiko dari diri sendiri. Tapi jangan sampai ngambil mata kuliah ngulang, kemudian magang, lalu PT-nya nggak memperbolehkan meninggalkan magang, nyuri-nyuri waktu, berarti nanti bermasalah sama PT, magangnya jadi sia-sia, terus karena sambil magang, sambil kuliah nggak maksimal, nilainya jadi jelek lagi gitu. Jadi kan dua-duanya nggak dapat ya. Nah, mengenai mengulang mata kuliah ini mungkin bisa didiskusikan langsung sama Bu Aulia melalui perwalian. Ini juga ada Bu Aulia, mungkin bisa dijelaskan di sini. Bu Aulia mau jelaskan Bu? Silakan Bu. Iya, iya Pak. Jadi mengenai ulang mata kuliah ini ya. Jadi kalau mau lulus, misalkan ya, magangnya ini sudah selesai. Terus ternyata dalam apa ya, prosesnya itu selama magang dinyatakan lulus hasilnya. Tapi ternyata masih ada mata kuliah yang nyangkut alias masih ngulang. Itu tetap harus diselesaikan alias nambah semester. Seperti itu ya. Karena sebisa mungkin mata kuliah yang mengulang itu tidak dilaksanakan saat magang. Karena apa? Karena pasti nanti akan mengganggu jalannya magang. Mengganggu jalannya magang tentu nanti kan akan ada proses ya dari pihak PT yang magang. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas penjelasan saya? Jelas, Bu. Oke. Jadi saya harapkan semuanya tidak ada yang mengulang mata kuliah saat magang. Atau semuanya sudah diselesaikan pengulangan mata kuliahnya sebelum mulai magang. Seperti itu, kalau nggak mau nambah semester. Paham ya? Oke. Saya asumsikan paham ya. Silakan dilanjut Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ade dan Bu Aulia. Ini ada sedikit jangan dari kami ya, mungkin nanti boleh tambahkan juga oleh Pak Ade dan Bu Aulia. Ini kan kalian kan magang itu kan cuma pindah belajar ya dari kampus ke industri. Jadi misalnya nih kalian diterima di PT, itu jangan baru apa-apa kalian langsung tanya, nanti saya berapa dapatnya, apa namanya, terus kalau ternyata misalnya nggak cocok, terus nggak diambil lah gitu, itu kan agak kurang. Ya kalian biasanya sih nanti jelaskan ya sama HR-nya ya, apa namanya, tapi kalau kalian niatnya dari awal nyari duit aja, itu agak salah, maksud saya
ya semua orang suka ya misalnya dapat uang tambahan, tapi maksudnya ini kan kalian cuma pindah belajar aja ya dari magang ke perusahaan. Tapi kalau kalian kuliah di kampus juga kan kalian nggak dikasih uang bensin kan sama orang, maksudnya sama kalian kan dikasih uang bensinnya sama orang tua kan, ya kan. Karena kalau kalian di PP ya anggap kalau misalnya kalian dikasih ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, tapi misalnya ternyata di situ tuh ada kesempatan belajar yang baik untuk kalian, ya sudah diterima saja, anggap aja kan kalian lagi pindah belajar aja dari kampus ke industri seperti itu ya. Jadi biasanya sih suka dikasih, tapi janganlah hal itu yang menjadi persoalan. Atau misalnya ya boleh aja ditanya, tapi kan ada lihat-lihat sikon lah ya, lihat-lihat sikon, jangan belum apa-apa udah nanya kayak gitu, seolah-olah kayak daya jual kita udah tinggi sekali gitu ya. Lihat sikon aja gitu kan, ininya jangan belum apa-apa kok, sudah masalah itu saja dari saya. Sama yang kedua itu masalah attitude ya. Kadang orang kalau kita magang itu mereka menerima kalau kita memang banyak belum bisanya, tapi kalau soal attitude misalnya kedisiplinan, terlambat itu jangan sampai, terus kesopanan seperti itu ya, kejujuran, misalnya kalian misalnya disiplin nggak boleh bawa misalnya sampah atau makanan minuman kurang produksi misalnya kayak gitu, terus kalian bawa aqua tempat minum terus udah gitu buang sembarangan. Pernah kasus kayak gini ya, janganlah kayak gitu ya. Attitude ini yang paling penting, karena skill juga namanya juga anak baru, orang paham kalian masih banyak belajarnya gitu ya. Tapi yang attitude ini yang suka jadi masalah, tolong jangan, saya harapkan angkatan ini ya jangan sampai buat masalah. Kemudian kejujuran, jangan bohong. Misalnya nih ngaku ada acara di kampus padahal nggak ada. Nah, ini saya ingatkan ya, jangan sampai saya nggak mau dengar ada laporan kalian izin bilang ada acara di kampus padahal nggak ada. Ini nanti di cross sama dosen bimbing magang kalian ya. Kalian performanya gimana di perusahaan. Kalau kalian nggak jujur, kami berhak memberikan sanksi ya, kami alias nilai seperti itu. Itu saja dari saya. Barangkali mau ada lagi yang ditambahkan oleh Pak Ade sama Bu Olia, silahkan. Itu ada pertanyaan, Iva silakan. Iva saya ini resen ya? Apa kepencet? Silakan kalau mau nanya. Kepencet kayaknya apa ya? Iva orangnya masih ada nggak? Apa udah tidur? Ini masih ada nggak Gulam? Ada Gulam? Nggak ada, cuman numpang ini aja, numpang cekin aja Zoom-nya. Fikri? Ada Bu, Fikri. Ada. Sahil tadi ada nanya. Fikri kemarin daftar magang kan? Iya Pak. Gimana lanjutannya? Kalau dari saya itu belum ada balasan Pak sampai sekarang. Oh ya udah. Kan udah lebih dari berapa dari surat pengantar itu Pak. Jadi makanya coba di Caterpillar Pak. Oh iya. Ya kayak gitulah kita proses magang. Soalnya kemarin gini ya, yang tahun lalu itu. Jadi nunggu-nunggu aja gitu. Ival, mana suaranya? Ya kalau misalkan nggak ada balasan, coba tempat lain. Nggak ada balasan, coba tempat lain. Jangan nunggu-nunggu. Kemarin ada yang kayak gitu tuh. Nggak dapat magang sampai akhir. Mengenai magang ya, pendaftaran. Oh iya, saya mau nambahin tadi yang Bu Mutia sampaikan tentang pindah belajar ya. Kan magang ini kita minta ilmu ya ke PT itu. PT itu nanti ada yang kasih uang saku, ada yang tidak. Nah itu jangan dijadikan motivasi utama, tapi utamanya itu belajar. Walaupun kita belajar di sana, status kita sama kayak pekerja ya, kewajiban kita sama. Jadi masuknya sesuai dengan jam masuk, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Kemudian istirahatnya jam berapa, peraturan perusahaan itu diikuti. Jangan mentang-mentang kita cuman magang di situ, jadi merasa kita tuh orang luar, jangan seperti itu. Ikutin aja peraturan di situ. Ya, istilahnya apa ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang ya kita ikutin peraturan
di rumah itu gitu. Dan jangan lupa kita membawa nama Poltek ya, bawa nama kampus. Jadi kalau ada kesalahan yang kita buat di situ yang fatal, nah itu kebawa-bawa kampus, bukan cuman kami tapi juga adik kelasnya, kan kasihan. Terus begitu juga kalau nama baik ya, nama baik juga gitu. Nanti perusahaannya tuh nganggap, wah ini anak Poltek bagus ini, ternyata magangnya kita rekrut. Ada tuh banyak seperti itu yang dia belum lulus kuliah tapi udah direkrut jadi karyawan. Ada yang seperti itu, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Jadi dia tinggal nunggu ini aja, tinggal nunggu wisuda aja. Ada seperti itu. Jadi bukan cuma nama buruk ya, nama baik juga kalian bawa itu bersama di pundak kalian gitu. Jadi kami titipkan di perusahaan, bawalah nama baik kita sebaik-baiknya. Mungkin dari saya cukup, Bu. Udah panjang lebar dari tadi. Ya, Silakan. kayaknya sudah banyak yang kami sampaikan ya. Ini sudah lebih dari jam 9 ya, sampai setengah 10. Ini semoga kalian nggak tidur ya. Kami sampaikan ini, nanti tanya lagi, japri lagi. Ya, mau saya tambahkan lagi. Oh ya, Bu Olia mau tambahkan? Mohon maaf tambahan, Bu. Ya, Ini silakan. banyak yang left dari tadi, Bu. Jadi tambahannya saya cuma mau menekankan kalau misalnya ada yang mau tanya lagi mengenai magang dan sudah disampaikan di sosialisasi, gak usah dijawab, gak apa-apa, Bu. Soalnya mereka anak wali saya. Biarkan mereka berinisiatif untuk membuka rekamannya sendiri nanti. Karena siapa kok banyak yang left. Ya. Kan nggak ada kegiatan malam lebih tepatnya sih. Kecuali mungkin kerja. Ya, kemarin kalian yang ngejar-ngejar kami kan, katanya Iya, mau sosialisasi magang. Sekarang kami nih, ini sosial aja loh, kami nggak dibayar loh. Untuk kasih kalian sosialisasi malam-malam, kami ini nggak ada dibayar lembur, nggak apa, ini untuk kalian ya. Ini kalau kalian udah kami kasih tahu, kaliannya live ya terserah aja. Yang penting kami sudah menjalankan. Biar ada inisiatif aja nanti, Bu. Iya, dan menjalankan kewajiban kami. Kalau ada yang japri lagi, apalagi misal kalau masih sifat khusus, oke lah saya masih terima ya. Tapi kalau japri lagi hal-hal yang sudah dijelaskan itu nggak saya jawab, mungkin berhak juga kami blok ya. Kalau saya biasa nggak jawab itu sudah kami jelaskan ya, tanya di grup. Kalau enggak ya sudah kami nggak jawab, mau di blok juga terserah kami. Ya buktinya kita lagi ngomong aja kalian live kan. Ya nggak tahu ya ini baterainya habis atau gimana ya, ini lagi husnuzon ya. Ini jadi pokoknya nanti kami ini videonya insya Allah kami share, terus kalian ya itulah pokoknya sudah kami jelaskan di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi bisa di grup, nggak usah ya. Gimana? Nanya, Bu. Ya. Untuk misalnya kan kita udah selesai nih semester 4 ini, lalu mau ngambil SKS untuk semester 5, itu kita tetap ambil ya, Bu ya? Iya, tetap. Di SIM. Tetap ya? Iyalah, ikut tetap. Daftar ulang. Tetap kalian daftar ulang. Tapi untuk tugas-tugas yang diberikan, kita kan posisinya magang nih, Bu ya. Ya. Tapi ada tugas nih dari learning atau segala macam, itu gimana ya, Bu ya? Nah, itu takutnya nanti jadi bingung gitu, Bu. Ini nanti kalian sudah, kalau untuk yang magang itu nanti biasanya nanti ada pengumuman dari KPS ya, dari KPS ke dosen-dosen bahwa untuk mahasiswa yang magang itu tidak diberikan tugas tambahan. Tapi kalau untuk mata kuliah umum ya, MKU ya, itu nanti kalian nanti kami umumkan lagi ya, atau kalian bisa tanya langsung ke dosennya ya, takutnya nggak sinkron antara jawaban saya sama dosen MKU-nya ya. Jadi kalau untuk dosen MKU seperti contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, kalian tahu lah ya MKU ya, PKN, kewarganegaraan itu, kewirausahaan itu, kalian silakan tanya langsung dosennya, Pak Bu, saya sekarang lagi magang di PT, apakah saya tetap diwajibkan untuk mengerjakan tugas dan mengikuti ujian, itu silakan kalian tanyakan langsung, takutnya nggak sinkron. Tapi kalau dosen dari welding sih biasanya sudah tahu ya, kalau mahasiswa yang magang itu tidak diberikan tugas tambahan. Kalau kalian kurang yakin, kalian boleh tanyakan kembali ke dosennya, silahkan. Begitu ya dari saya. Ya. Baik, Bu. Berarti harus diambil juga ya berarti, Bu? Iya, tetap wajib. Kalau itu nanti nggak ngambil semester 5 nanti.
Oke, izin Oke. menambahkan, Bu. Jadi Ngerti, Bu. setiap semester 5 maupun semester 6 nanti daftar ulang, ya kan? Daftar ulang, ambil mata kuliah FRS di SIM ya, di Silam ya. Kalau masih semester 5 itu nanti ada mata kuliah seperti biasa kayak korosi, inspeksi 3, kewirausahaan, metalurgi ya, tetap. Nah, kalau mata kuliah core inti dari welding itu nanti nilainya akan tetap dilaporkan oleh dosen pengajar tersebut, dan ngambil nilainya bisa dari yang ngambil dari magang. Nah, tapi mekanismenya saya nggak bisa ceritakan panjang lebar karena buat semester depan belum ada, kami belum rapat bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas untuk mata kuliah inti welding, mata kuliah core welding itu biasanya tidak ada kuliah. Nah, informasi jelasnya nanti diumumkan oleh dosen pengajar tersendiri. Kalau mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau mungkin Pancasila kewarganegaraan, itu dosennya bukan orang mesin ya. Nah, itu mungkin ada kebijakan tersendiri. Nanti hubungi dosennya sendiri. Tapi tetap ambil mata kuliahnya di FRS, karena kalau nggak ngambil mata kuliah di FRS di SIM, nggak keluar nanti nilainya di transkrip ya. Kan transkrip nilai itu keluarnya berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil gitu. Ada mata kuliah yang diambil. Nanti dijelaskan sama Bu Aulia lah waktu di perwalian di awal semester nanti. Apa mata kuliah yang harus diambil, berapa SKS maksimalnya, seperti apa. Kalau ada yang ngulang nanti bagaimana solusinya dari Bu Aulia seperti itu. Iya. Tapi tetap ya. Dan tambahnya kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya mengulang tadi sudah saya sampaikan, kalau mengulang harus nambah semester. Tapi kalau misalnya mata kuliah semester 5 dan semester 6 ya nanti misalnya ada ya, itu harus diambil seperti yang sudah Pak Ade sampaikan, itu harus diambil dan biasanya nilainya itu diambil dari magang. Seperti itu. Untuk mata kuliah core yang welding. Untuk mata kuliah yang umum itu biasanya nanti akan dikondisikan oleh mata kuliah dari dosen pengajarnya. Misalnya bahasa Indonesia, terus kewarganegaraan, seperti itu. Biasanya dikondisikan oleh dosennya. Dan itu tidak mengganggu jalannya magang mahasiswa. Oke? Jadi tetap harus ambil ya. Jangan cuma ambil magang aja di semester 5. Tetap harus ambil. Karena nilainya nanti, nilai mata kuliah semester 5 diambil dari magang. Kalau belum magang, wajib datang ke kuliahnya. Wajib hadir ke kuliah yang semester 5. Yang diambil di semester 5. Seperti itu. Sampai di sini paham penjelasannya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Dari saya cukup. Oke, sudah cukup ya. Ini udah lebih dari 9:30. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum dijelaskan, kalian masih belum itu boleh silakan tanya di grup ya. Tanya di grup. Kalau di grup itu maksudnya yang punya pertanyaan sama dengan kalian itu kalian bisa baca juga. Jadi nggak ngulang-ngulang ya dosen ya. Kemudian bisa dibantu juga misalnya ada Pak Ade, Bu Aulia bisa membantu menjelaskan supaya sinkron dan gimana ya. Jadi lebih baik di grup seperti itu ya. Oke, kami tutup saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Pak Ade, Bu Aulia dan seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti sosialisasi ini sampai selesai. Semoga sukses. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.